telah memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita bisa memilih jalan yang terbaik yang penuh ridho dari Allah SWT. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama dari Bu Ine selaku CGP yang sudah memfasilitasi semuanya sehingga acara ini nanti semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan hari ini sengaja kami mengumpulkan penjenengan, bukan mengumpulkan, artinya didampingi Bu Ine untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan yang ada dalam dirinya yang nanti akan disesuaikan dan dimetkan dengan visi yang ada di lembaga ini atau di SMP Negeri 1 Depok ini. Pada pendidikan program guru penggerak yang selama 6 bulan berlangsung ke depan, yang insya Allah sekarang sudah hampir 3 bulan ya Bu Ine ya. Iya, sudah hampir 3 bulan, depannya masih kurang lebih 3 bulan lagi. Iya. Semoga nanti bisa berjalan lancar, selalu diberi kesehatan, selalu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan pastinya harus tetap semangat dan sehat. Dukungan dari Bapak, dari Ibu semuanya untuk Bu Ine dan CGP yang lainnya. Kalau di sini ada banyak ya saat ini. Insya Allah ada 4 ya dengan Ino, Usri, kemudian Umi dan Umi ya. Alhamdulillah, semoga kedepannya nanti tambah banyak lagi. Karena apa? Di sini sekolahnya sudah mengikuti sekolah penggerak. Ya, semoga nanti kedepannya tambah lebih baik. Kemudian peserta didiknya juga tambah lebih baik. Saya mengapresiasi untuk CGP yang di samping saya ini luar biasa. Ya, dengan cekatan ya, dengan cekatan baik itu virtual, secara virtual maupun tatap muka dengan saya, baik pendampingan maupun papakan ya, beliau ini sangat aktif untuk iya, tidak usah diragukan lagi ya, baik dalam mengerjakan tugas. Kalau saya lihat di dalam LMS, saya menilainya itu tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik. Dan pada hari ini beliau akan memaparkan visi guru penggerak yang ada dalam dirinya, juga mungkin nanti ada kolaborasi atau dimetkan dengan visi yang ada pada lembaga ini. Nah, nanti sepenuhnya akan dipimpin oleh Bu Ine selaku calon guru penggerak angkatan 9. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama 6 bulan nanti, 6 bulan ke depan, semoga C-nya bisa lepas ya, jadi guru penggerak. Ya, itu harapan kita semua ya pastinya ya. Ya, terima kasih. Itu dari pengantar dari saya selaku PP-nya Bu Ine, mungkin semuanya sudah kenal ya, sudah kenal semuanya. Saya dan Bu Ati sudah kenal. Ya. Mungkin Bu Sofi belum. Ya. Kalau juga akan saya sebutkan nama saya Nurul Hadrimah, tempatnya tempat kerja saya yaitu di Tiga Sakarina. Alhamdulillah saya sebagai kepala sekolah mulai tahun 2005 dan tempat tinggal saya dekat sama adik saya yang cantik ini. Dan alhamdulillah di sini ada saudara saya lagi ketemu di sini, adik saya ini juga sudah berlama-lama sangat lama tidak ketemu. Ya lama sekali dan alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dan bersyukur bisa silaturahmi. Ya itu saja pengantar dari saya. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan lancar. Baiklah Bapak Ibu, kita membaca basmalah bersama-sama. Untuk waktu dan tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bu Nurul. Kemudian juga terima kasih atas waktu yang diberikan, yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu guru semua, juga staf, juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Humas, karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan saya sampaikan di sini. Sebelumnya tadi mungkin sudah diperkenalkan dan kita juga sudah saling bercengkrama sudah lama. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan kembali. Saya adalah Bu Ine Elisa di SMP Negeri 1 Depok ini. Saya mengikuti mata pelajaran IPA. Saya adalah CGP angkatan 8 yang kebetulan untuk pendidikannya masuk angkatan 9 tahap yang pertama. Jadi di sini memang saya tuliskan CGP angkatan 8.
Kemudian Bu Nur Hakimah yang tadi sudah memperkenalkan diri. Kemudian juga beliau adalah Pak Didi Basuki, fasilitator penggerak CGP Angkatan 9. Beliau adalah fasilitator kami. Beliau adalah awal dari SMK. Begitu Ibu Nurul. Saya mulai pemaparan saya yang pertama. Sebelum saya mulai pemaparan, alangkah baiknya kalau sama-sama kita mencermati video tayangan berikut. Saya punya sebuah tayangan video. Mohon maaf kalau identik dengan anak-anak. Dari tayangan tentang beruang tadi, apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu sedoyo yang berkaitan dengan berani sesuatu? Apa yang jenengan bisa sampaikan? Apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu semua? Ya, Bu Ati, silakan. Terima kasih banyak. Sangat menarik. Ketika kita merespon, ketika kita maka bisa tercapai dengan segala perjuangan. Dan itu kita tapi semangat mulai dan tetap itu yang harus ditanamkan agar apa yang kita lakukan sukses meskipun harus Terima kasih sekali Bu Ati, luar biasa. Itu menurut Bu Ati bahwa untuk meraih cita-cita itu harus menanamkan suatu usaha.
pengorbanan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Ya, berdiri silakan. Untuk mencapai cita-cita tidak mulus begitu saja, tapi bisa jatuh bangun. Pada saat jatuh, bangun lagi, harus tangguh. Luar biasa, alhamdulillah, terima kasih. Itu memang benar sekali yang disampaikan oleh Bu Ati, Bu Tiwi, bahwa kalau kita punya cita-cita itu harus ada pengorbanan, harus ada upaya, dan jalan yang kita lewati pun tidak selalu enak-enak saja. Contohnya tadi, awalnya mau mempersiapkan, sudah kejatuhan palu, di jalan dia sudah naik, tiba-tiba di tengah perjalanan dia jatuh, ketiban palu, sudah nyampe di atas, patah, dan seterusnya. Tapi tidak perlu berputus asa untuk bisa mencapai suatu cita-cita. Nah, di sini kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang pendidik, pasti ada harapan. Harapan untuk siapa? Untuk anak didik kita. Apa sih yang Bapak Ibu semuanya harapkan? Apa sih murid yang seperti apa sebetulnya gambaran yang ingin jenengan wujudkan ada dalam diri murid-murid kita kelak, ya? Atau apa sih kemampuan, harapan yang jenengan inginkan pada murid-murid kita itu? Di sini untuk bisa menjawab tersebut, saya mohon jenengan semua melengkapi kalimat rumpang di sini untuk menggambarkan, menjabarkan jenengan itu ingin murid-murid yang seperti apa, cita-cita jenengan, impian jenengan, murid yang seperti apa yang ingin jenengan wujudkan atau harapkan dari anak-anak. Ini saya juga membagikan kalimat rumpangnya, mungkin bisa diisi sesuai dengan harapan Bapak Ibu sedoyo. Monggo. Bagaimana Bapak Ibu, sudah? Ada yang sudah selesai menyampaikan? Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kalau saya, berarti kita memimpikan murid-murid yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, memiliki daya tahan yang tinggi dan berakhlak mulia. jujur, cerdas, bertanggung jawab, bernalar kritis, dan berakhlak mulia. Luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Apakah masih ingin memimpikan murid yang seperti apa? Saya Yang berbeda? Kalau berdiri, tangguh dan peduli lingkungan. tangguh, peduli lingkungan. Luar biasa. Berikutnya Bu Nini, silakan. Saya menambahkan dari keluarga kita tetap menginginkan sesuai dengan prestasi. Prestasi, santun, kemudian jujur, akhlak, tangguh, cerdas. Ada lagi? Oh, sudah cukup. Bagaimana dengan Bu Sofi? Saya secara umum sama kalimat saya cerdas secara emosional, spiritual, dan kompetensi. Cerdas secara emosional, spiritual, dan kompetensi. Berarti sudah mencakup kesemuanya ini. Ketika cerdas secara spiritual, maka di situ ada berakhlak, jujur, dan seterusnya. Berikutnya, berarti untuk yang nomor 1 di sini, kita semua dari yang ada di dalam forum diskusi ini mengharapkan bahwa murid-muridnya nanti bisa menjadi seorang murid yang cerdas, baik spiritual, kemudian jujur, bertanggung jawab, tangguh, jadi jika ada masalah nanti tidak pantang menyerah, kemudian berprestasi. Untuk kalimat yang kedua, kita percaya bahwa murid kita, apa sih yang kita percaya? Apa kepercayaan kita kepada murid kita? Bagaimana? Wah, ada yang ingin menyampaikan? Saya sederhana Ya, saja, boleh. saya tuliskan di sini. Kita percaya bahwa murid kita adalah insan yang masih bisa dididik sesuai dengan impian kita.
masih bisa dididik sesuai dengan impian. Artinya berarti nanti mereka bisa kita arahkan. Impiannya ibu atau impiannya anak-anak? Impian kita. Oh, sesuai dengan harapan kita gitu ya. Tangguh. Oh ya, jadi jadi anak-anak yang tangguh dan berprestasi, bertanggung jawab, jujur dan cerdas begitu ya Bu. Ya, kalau menurut Bu Dini demikian. Kalau menurut Bu Dini? Mungkin saya menambahkan, mungkin di samping dididik, anak itu perlu dibimbing dengan keikhlasan hati. Jadi untuk mencapai mimpi kita, menurut didampingi, dibimbing, tapi kita bekerjanya dengan hati. Oke, berarti yang dipercaya oleh Bu Nini itu bahwa murid kita ini sebenarnya seperti apa? Kan kalau tadi kan kalau Bu Nini kan punya keyakinan bahwa anak-anak kita ini adalah seseorang yang masih bisa kita arahkan terlepas dari apapun hal yang mereka lakukan, entah nakal, entah males, entah nanti mereka terlibat dengan hal-hal yang tidak baik ya, bahkan sampai mungkin kalau sampai nanti sesuatu hal yang luar biasa di luar nalar kita sebagai manusia. Ternyata kalau menurut keyakinan begini adalah anak-anak kita ini masih anak-anak yang masih bisa kita arahkan. Artinya mereka punya dasar yang baik pada dasarnya begitu ya Bu Titi. Tergantung bagaimana cara kita membelokkan, mengarahkan, menuntun anak-anak ini. Nah kalau menurut jenengan tadi kan jenengan menambahkan apa yang disampaikan Bu Titi ini. Nah apa yang kepercayaan diri jenengan, apa yang dipercayai sikap yang dimiliki oleh anak-anak kita sehingga jenengan tadi bisa menjabarkan seperti itu. keragaman dari anak-anak tadi, mungkin ada beberapa anak yang menonjol di prestasinya. Nah ini kita bisa membimbing dan memberi selain berarti bisa dikatakan kalau karena itu kan katakan ada anak yang mencuat. Oke, berarti jenengan meyakini bahwa murid-murid kita ini memiliki dasar kecerdasan yang baik. Pada dasarnya itu yang jenengan yakini ya Bu, sehingga bisa dituntun sesuai dengan hasilnya nanti bisa lebih baik ya. Terima kasih Bu Nini. Mungkin ada satu lagi. Kalau saya sih mungkin sebenarnya kalimatnya sama barangkali artinya bahwa kita percaya bahwa anak-anak kita ini adalah memiliki kemampuan yang bisa kita andalkan. Dari segala macam ragam mereka yang sebelumnya lupa, dia bisa kita andalkan selama kita bisa menjadi pemimpinnya. Betul, keyakinannya berarti sama dengan Bu Nini ya. Sama menebalkan lagi, menguatkan keyakinan yang sudah disampaikan oleh Bu Nini. Pak Tomo mungkin bagaimana Pak Tomo? Sama saya yakin bahwa guru itu punya kemampuan untuk biasa. Kemampuan itu kalau biasa perlu diingatkan, perlu ditambahi dengan sebenarnya pembinaan yang bagus sehingga cenderung ke arah kebaikan ini. Jadi cita-citanya lebih sukses. Iya, berarti ini bisa saya rangkum dari apa yang sudah kita sampaikan dari Bu Nini, Bu Ati, kemudian Bu Sofi dan teman-teman semuanya tadi, bahwa kita percaya, kepercayaan kita adalah bahwa murid ini memiliki dasar kecerdasan yang baik, punya bekal yang bagus, sehingga masih bisa dituntun untuk menjadi jauh lebih bagus dari awalnya. Gitu. Kemudian kalimat utama yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan ketika kita menjadi seorang pendidik. Harapan kita nanti terhadap murid kita, apa yang kita utamakan? Murid kita ini seperti apa sih tangannya? Seperti itu gambarannya. Dari murid yang jujur lagi. Oh, dari yang jujur. Berarti kita mengutamakan kejujuran, tanggung jawab. Nanti kan mencapai ke kecerdasan itu tadi harus didasari tadi. Iya, betul. Jujur dan Jujur, tanggung jawab. Kenapa? Saya menambahkan dari semua yang disampaikan Ibu Ati dan saya ini tetap harus ditanamkan sifat disiplin. Karena untuk mencapai kesuksesan itu harus ada sifat disiplin. Luar biasa, alhamdulillah. Sampai di nomor
3 saja sudah sangat luar biasa. Dengan semua terima kasih atas sangat masukan. Berikutnya lagi kita masih masuk ke cita-cita murid yang seperti apa yang kita inginkan. Yang di nomor 4, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa berarti kita punya anggapan anak-anak didik kita ini sadar betul akan apa ya. Ada yang punya saran apa sih? Ya, kecerdasan yang dibiasakan bahwa ketika dia menuntut ilmu itu ingin menjadi yang terbaik, yang mau memperoleh atau menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan menjadi anak yang sukses. Ya, Berarti ini masih kembali lagi dengan yang mengutamakan tadi ya Bu ya, menginginkan kecerdasan dan prestasi. Berarti murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sebetulnya adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa dituntun, diarahkan menjadi jauh lebih baik ke depannya. Seperti itu ya Bu Ati. Terima kasih. Ya, begini. Timpangnya di sini, murid di sekolah kita sadar bahwa kami para pendidik memimpikan anak-anak yang bisa mandiri dan berakhlak mulia. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak semua siswa kita itu mempunyai kemampuan yang sama. Dan yang kedua, tidak semua siswa itu mempunyai intelijensi yang sama. Oleh karena itu yang saya tanamkan pada anak-anak yang mungkin kemampuannya tidak bisa berprestasi adalah dia bisa mandiri dan berakhlak. Terima kasih Bu Tini. Berarti bisa digambarkan bahwa murid sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu adalah anak-anak yang cerdas, berprestasi, walaupun mungkin berbeda prestasinya. Mereka juga adalah anak-anak yang mandiri, mampu mewujudkan, mencapai prestasi dengan cara mereka. Mungkin Bu Sofi sepertinya kok ada yang ingin di apa ya, tidak sama begitu. Bu Sofi, saya melihat gelagatnya di sini. Iya, sama sebetulnya. Betul, sama. Saya merasakan sendiri. Berbeda. juara satu di apa? Betul, Bu Ati, betul. Karena saya sendiri mengajar anak saya punya anak 8 hari, di mana dia mempunyai kemampuan yang untuk intelijensinya tidak ada sama sekali. Ketika kita mengajar di sini, tapi maka dari itu yang saya lakukan dia mandiri, tidak tahu nanti dia jadi apa. Di situ kan itu kan prestasi. Iya, itu juga prestasi. Jadi Mandiri dan arah prestasinya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan ada perbedaan gitu, berarti mungkin bisa kita satukan, kita simpulkan bahwa kita di sekolah kita ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah anak yang berkemampuan, berkecerdasan, adalah anak-anak yang mandiri. Untuk mencapai prestasi mereka punya jalan sendiri-sendiri. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa pendidikan saya. Ini apa ya? Yang nomor berikutnya ini kalimatnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa keyakinan kita? Warga yang ada di sekolah kita untuk mencapai murid impian kita. Mewujudkan mimpi, mewujudkan anak yang mandiri. Mewujudkan kita yakin untuk bisa mewujudkan gitu ya. Jadi kita yakin bahwa kita bisa. Kita bisa melakukan, kita bisa menuntun anak-anak kita berkembang, berprestasi sesuai dengan jalannya mereka sendiri-sendiri. Mungkin seperti yang contohkan Bu Tini tadi, kalau kelas yang Bu Tini untuk dipaksa jadi di akademiknya ya susah, tapi mungkin mereka punya kelebihan di bidang sepak bola, keterampilan, olahraga, mungkin seni ada, kebetulan kalau tidak salah ada etik itu Bu, etik itu dinarinya luar biasa itu. Nah mungkin ini bisa salah satu jalan untuk prestasinya nanti. Berikutnya di situ membutuhkan waktu dan tenaga serta pikiran yang tidak sekali, luar biasa sekali, dan
banyaknya 32 kita untuk membuatkan perorangan Tidak bisa. Betul. Jadi tapi paling tidak kita ambil ya. lupa. Iya sama kebetulan kelas 8 dia punya kemampuan yang sama. Tetapi kalau saya plot dari segi kemampuannya kelas 8G itu masih lebih dibandingkan kelas 8. Untuk intelijensinya Jadi mungkin lebih tinggi Iya. 8G dibandingkan 8. Betul. Jadi nanti kita akan mengarahkan, kita yakin bahwa kita mau bisa mewujudkan visi cita-cita impian kita sesuai dengan bakat minatnya mereka, sehingga bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Oke, berikutnya ya Bu, ini adalah kalimat tumpah yang terakhir. Kita dan warga sekolah ini paham apa yang kita pahami sebetulnya tentang anak ini. Mewujudkan anak-anak yang seperti kita harapan kita tadi, itu membutuhkan sebuah kesadaran Dan semangat serta tanggung jawab. Itu sabar, kesadaran. Yang pertama kalau misalnya kesadaran dulu, sadar bahwa murid kita yang bervariasi. Kemudian kesabaran untuk menghadapi murid kita yang seperti itu. Kemudian, oh ya dengan hati. Terus ini Kita lagi bisa berkolaborasi dengan sesama. luar biasa. Menggali informasi dari orang. Berkolaborasi. Nah, dari kalimat rumpang yang tadi sudah kita bahas panjang lebar sampai menimbulkan semangat yang membara dari Bu Tiwi dan Bu Ati. Ya. Nah, di sini mungkin bisa kita wujudkan. Apa sih, kenapa sih kok ada kalimat rumpang ini? Kalimat rumpang ini adalah menggambarkan cita-cita kita. Cita-cita kita sebagai seorang pendidik, harapan kita sebagai seorang pendidik terhadap murid-murid kita. Nah, harapan cita-cita ini bisa kita wujudkan dalam sebuah visi sekolah. Loh, visi guru penggerak bukan visi sekolah. Kenapa demikian? Karena sebelum kita menganalisa visi sekolah kita, karena yang tadi kita bahas adalah anak-anak kita kan, yang ada di sekolah kita yang begitu luas, begitu banyak, begitu bervariasi. Maka sebelumnya di sini ketika saya kemarin belajar di pendidikan guru penggerak, kami para CGP diminta untuk menyusun sebuah visi guru penggerak. Kenapa? Ini adalah visi kecil yang nantinya akan menjadi bagian dari visi sekolah. Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan di sini adalah visi sekolah kita yang sudah ada. Itu nanti akan dituangkan dalam sebuah kalimat kata perubahan. Kenapa harus demikian? Karena untuk menuju mencapai visi, mewujudkan terwujudnya visi, maka kita punya jalan, kita punya upaya seperti yang tadi disampaikan, bahwa untuk mencapai cita-cita kita perlu pengorbanan, kita perlu usaha, kita perlu kolaborasi, kita perlu sabar, ya, tidak pantang menyerah. Karena itu nanti sebelum kita membuat suatu prakarsa perubahan dari visi sekolah kita, maka di sini saya tunjukkan jalan untuk menuju ke sana. Nah, di sini saya mencontohkan, saya membuat contoh. Ini adalah visi guru penggerak yang kemarin saya buat secara mandiri, tentu saja dengan bimbingan dari instruktur dan juga fasilitator dan diskusi dengan teman-teman, ya. Nah, di sini visi saya adalah terwujudnya generasi berprestasi, kreatif, yang berakhlak dan peduli lingkungan. Ini adalah visi saya. Nah, yang jadi poin penting saya di sini kan ketika ada banyak aspek, ya. Ada aspek berprestasi, ada aspek kreatif, ada berakhlak serta peduli terhadap lingkungan. Tetapi dari seluruh visi ini, saya mengambil satu poin yang saya angkat, tidak seluruhnya, tapi ada satu yang ingin saya angkat menjadi suatu kalimat prakarsa perubahan. Kenapa saya punya kalimat prakarsa perubahan tersebut? Karena saya merasa sekolah kita ini punya aset yang luar biasa sebetulnya. Apa aset kita? Ini adalah aset kita. Aset kita
kita adalah nilai-nilai anak. Mungkin nilai ini tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan, tetapi ini saya ambil dari nilai rapot yang siswa masuk ke SMP Negeri 1 Gedek itu, Bapak. Jadi saya ambil nilai-nilai, ternyata loh, ini dari dua kelas yang saya ambil, ternyata ketika masuk menjadi siswa di SMP Negeri 1 Gedek, mereka ini punya dasar yang baik dari SD-nya dengan ditunjukkan nilai seperti ini. Ini produk. Jadi secara otentiknya itu nanti kita gambarkan dari produk nilai rapor. Dari nilai rapor yang begitu bagus dan luar biasa, ini adalah aset kita. Jadi pada dasarnya anak-anak ini memiliki kecerdasan. Mereka punya kemampuan. Jadi terlepas lagi tidak semuanya punya kemampuan akademik yang baik. Oke, sama dengan yang kita bahas tadi. Tapi di sini saya ambil satu contoh, aset kita besar. Anak-anak punya nilai yang bagus. Harapan kita, anggapan kita dengan nilai yang bagus, maka anak-anak itu memiliki kemampuan kecerdasan yang baik. Dari situlah kemudian saya mencoba menerapkan inquiry apresiatif melalui sebuah kalimat prakarsa perubahan. Apa sih kalimat inquiry apresiatif ini? Inquiry apresiatif itu adalah suatu penerapan kolaborasi, suatu langkah yang bisa kita tetapkan, ya. Ada suatu yang bisa kita tetapkan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, dengan berdasar aset tadi. Prakarsa perubahan saya berdasarkan visi yang saya ambil tadi adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan media pembelajaran. Harapan saya dengan meningkatnya motivasi, maka prestasi akan meningkat, akan lebih baik, terlepas dari aset yang tadi. Jadi asetnya bagus, motivasinya bagus, maka prestasinya harapannya juga akan cemerlang. Untuk bisa prakarsa perubahan ini, saya jabarkan menjadi sebuah akronim inquiry apresiatif, yaitu BAKJA. Akronim itu singkatan ya, berarti? Akronim itu singkatan yang bisa dibaca seperti kata. Iya, Ya seperti itu. akronim. Maka di sini ada akronim BAKJA. Kalau penjenama membacanya BA, BJA itu namanya singkatan. Kalau akronim BAKJA itu berarti akronim. iya, ini dibaca BAKJA. Di mana apresiasi inquiry apresiasinya itu saya tuangkan dalam akronim BAKJA. Seperti apa sih? Langkah yang pertama adalah saya membuat pertanyaan. Kemudian langkah yang kedua adalah saya ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menggali mimpi. Yang keempat adalah saya menjabarkan rencana saya untuk mewujudkan visi saya. Dan yang terakhir adalah saya atur eksekusi. Saya akan merencanakan mengeksekusi hasil dari prakarsa perubahan saya. Di sini yang pertama, nah saya buat pertanyaan. Pertanyaan saya, mungkin dari Bu Nini mungkin bisa membacakan pertanyaan saya. Yang kelihatan. Yang muda-muda. Iya, Bu Sofi. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan yang muncul dari dalam diri saya sesuai dengan prakarsa tadi, di mana prakarsa itu adalah mengerucut dari visi saya. Di situ yang pertama, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ya apa sih caranya anak-anak didik saya ini bisa termotivasi dan nantinya bisa berprestasi. Di sini tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah saya mengidentifikasi alasan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Kenapa sih anak-anak ini kok kurang? Saya melakukan penyelidikan itu. Kemudian mencari referensi praktik. Nah, mengidentifikasi alasannya ini bisa saya lakukan dengan saya melibatkan angket, saya mewawancara. Kenapa sih kamu kok tidak mau belajar? Misalnya ini bisa saya terapkan di kelas 8H. 8H ini motivasinya cenderung turun. Saya tanya kenapa?
ya anak-anak jadi lebih fokus 8 hal. Mereka bisa diajak diskusi dan seterusnya. Ini yang jadi saya buat pertanyaan. Setelah saya punya pertanyaan, maka saya melakukan tindakan ini. Ini tindakan saya. Kalau saya sudah punya pertanyaan, tindakan sudah saya lakukan, maka berikutnya setelah membuat pertanyaan, langkah selanjutnya adalah saya akan ambil pelajaran. Saya ambil pelajaran dari ini. Siapa sih peserta didik yang memiliki motivasi yang baik dalam proses pembelajaran? Di sini yang saya pikirkan, yang saya ambil adalah mereka yang aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang berprestasi secara akademik. Karena kaitannya dengan media pembelajaran tadi, jadi saya mengerucutkan ke arah ini. Berikutnya lagi, ada seperti apa sih situasi yang mereka inginkan? Apa yang membuat mereka kok bisa termotivasi belajar? Nah, di situ jadi dari anak-anak yang punya motivasi baik tadi, saya menyampaikan seperti itu. Kemudian saya melakukan penyelidikan dengan melakukan wawancara kembali, mencatat seluruh data hasil wawancara yang nantinya akan saya gunakan sebagai dasar untuk menggali mimpi saya tentang anak-anak saya. Upaya apa ya yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Kemudian manfaat apa yang diperoleh ketika peserta didik ini sudah bagus motivasinya? Tindakannya adalah ya ini. Upaya apa? Saya bisa mungkin saya menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi. Saya menerapkan media pembelajaran yang bervariasi pada tiap topik, tentunya harus disesuaikan dengan materinya, cocok apa tidak, kembali lagi. Jadi tidak melulu, kalau zaman sekarang kan anak-anak itu suka dengan yang IT, pakai HP, pakai komputer, ya kan? Mereka bekerja presentasi, senang mereka. Tapi kan tidak semua anak bisa melakukan hal ini. Mungkin mereka butuh media yang tidak berbasis IT atau gadget. Mereka menggambar. Ini saya pernah ini kenapa saya seperti ini membuat strategi media belajar bervariasi tidak hanya IT. Ini pengalaman saya ketika saya masuk di kelas 8 tahun kemarin. Ada seorang anak, jadi salah satu kelas itu saya meminta mereka untuk membawa HP gadget. Kemudian saya minta membuat poster. Ayo pakai Canva, pakai ini bisa. Dia juga bawa HP. Kemudian dia mendatangi saya. Bu, boleh enggak kalau saya buat posternya itu dengan melukis, dengan menggambar? Kamu enggak bisa kan pakai IT, pakai Canva? Bisa, Bu. Kenapa memilih? Saya lebih suka menggambar. Oke, boleh, silakan. Dan itu dia pun bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi di sini saya menerapkan jadi media pembelajaran bervariasi tidak hanya IT. Berikutnya lagi, saya sudah menggali mimpi, maka langkah selanjutnya adalah ini. Nah, saya membuat rencana, jabarkan rencana. Rencana saya ini, dari pertanyaan yang ada pada jabarkan rencana, saya membuat suatu tindakan penyelidikan menyusun rubrik dan RPP yang berkaitan dengan impian saya tadi. Berikutnya sudah menjabarkan rencana, maka langkah terakhir saya adalah saya mengatur eksekusi. Jadi saya langsung menerapkan metode pembelajaran, saya menerapkan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi gaya belajar anak didik saya. Itulah jabaran bagja, pemaparan penerapan bagja saya yang harapannya nanti bisa mendukung visi yang sudah saya sampaikan di awal, yang saya susun di awal tadi. Nah, kaitannya dengan visi sekolah kita ini adalah contoh langkah menyusun. Berikutnya, di sini visi sekolah kita. Ini adalah visi sekolah kita, Bapak Ibu. Dari penjabaran saya, contoh yang saya sampaikan tentang visi saya sampai menuju ke prakarsa perubahan dengan visi sekolah SMP Negeri 1 Gedek yang kita cintai ini. Bagaimana? Mulai dari kalimat rumpang dengan harapan cita-cita. Apakah
sudah sangat baik sekali nih. Bisa mewadahi harapan cita-cita murid impian penjenengan semua ini. Nah, kalau memang sudah terwadahi, maka sekarang apa kira-kira yang bisa prakarsa yang ingin jenengan sampaikan, kalimat prakarsa perubahan yang bisa jenengan susun untuk yang tadinya ini visi sudah bagus dengan kondisi anak-anak yang seperti saat ini kita punya, bisa menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan penjenengan tadi. Visinya kan sudah pas, sudah mewadahi seluruh harapan cita-cita murid jenengan, ya kan? Tapi bagaimana upaya kita bisa mewujudkan cita-cita ini melalui suatu prakarsa perubahan? Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari buat pertanyaan, kemudian delimitinya seperti apa, sehingga nanti bisa kalimat prakarsa perubahan itu bisa lebih membantu kita untuk mewujudkan visi. Apa yang ingin? Kalau tadi kan saya satu visi saya yang banyak, saya ambil satu yang ingin saya tonjolkan, yang nantinya akan saya jabarkan. Mungkin dari sini Bu Ati atau Bu Tiri, Pak Tomo, Bu Nini, kira-kira kalimat prakarsa perubahan yang seperti apa yang bisa disusun? Sederhana saja. Kalimat prakarsa perubahan berupa pernyataan. Kalau kalimat prakarsa perubahan, ini kan masih visi. Nah, visi untuk bisa terwujud maka perlu prakarsa perubahan. Berikan fasilitasnya nyaman. Berarti dengan memberikan fasilitas yang nyaman. Boleh yang satu memberi. Ini loh, kelemahan saya tipe di mana-mana ini. Oke, memberikan fasilitas yang nyaman. Mungkin yang lain. Lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman seperti apa Bu Nini misalnya? Di sekelilingnya itu misalnya dekat dengan sampah, tapi juga terganggu namanya, terus terlalu dekat dengan lapangan olahraga, Panas. itu juga terganggu. Jadi menyediakan lingkungan fasilitas fasilitas lingkungan belajar juga harus nyaman, apalagi metodenya inovatif, kreatif, menyenangkan. nyaman. Metodenya kenapa Mbak Sofi? Misalnya kalau selama ini pembelajarannya ada di kelas, terus permasalahan kelasnya kurang Panas. mendukung, itu bisa diajak mungkin diajak Variasi. Ya, berarti adanya variasi variasi metode pembelajaran ya. Variasi metode pembelajaran. Berikutnya mungkin Bu Tiri lagi. Ayo. Nanti nggak nyampe nanti. Susah nanti menyampaikan ke yang atas. Ayo Bu, nggak apa-apa nanti siapa tahu ada kesempatan nanti bisa kita sampaikan waktu menyusun. Metode pembelajaran yang bervariasi, memberi fasilitas yang nyaman. Nah, kalau dari visi yang tadi, Jumlah kelas yang jumlah minimal. bukan jumlah kelas, jumlah siswa dalam satu kelas ya. Jumlah peserta didik Iya. yang apa? Tidak terlalu banyak. Ideal. Jangan ideal 32. Itu idealnya 13. Idealnya 15 ya Bu. Iya. 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ya, Oke. itu. Nah, ini adalah kalau ini kan dari segi kita sendiri. Bagaimana dengan orang tua? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan dengan peran serta orang tua? orang tua memberikan Iya. fasilitas. Memberi mendukung dan Benar. Orang tua ikut Partisipasi. mendukung yang kita harapkan. berarti mendukung upaya pemfasilitasan ya. Mendukung upaya memfasilitasi Banyak di antara orang tua kita. murid ke kegiatan belajar. Saya sendiri merasakan, anak saya sendiri saya rasakan. Berarti orang tua mendukung, diperlukan dukungan deh. Daya dukung orang tua. Apalagi Bu Tiri, mungkin Bu Tiri
apa ya bahasanya ya Pak? Jadi orang tua itu ya mendukung semua visi kita. Orang tua mendukung upaya pencapaian visi. Berarti tidak hanya fasilitas, upaya pencapaian visi kita. Iya. Ya kan? Selama proses belajar mengajar di sekolah. Iya, Baik mulai kita mendukung anak yang berakhlak kan. Nah, maka di situ berakhlak dan bertakwa. Maka di rumah pun orang tua pun juga mendukung, memberi keteladanan, memantau, apa ya? Berarti orang tua juga Iya. memberi teladan saat di rumah ya. Karena waktu belajar mereka yang di sekolah itu hanya sedikit. Mobil, materi, Sementara di rumah itu lebih banyak. Oke, berarti kita tidak hanya meminta dukungan secara materi, tetapi juga secara pembentukan karakter. Iya. Ya, itu yang terhadap si orang tua. Jadi harus ada kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Iya. Nah, dalam bentuk kegiatan yang seperti apa kolaborasi ini bisa terjadi? Kan tadi harus ada upaya untuk dukungan dari orang tua ke sekolah. Tidak hanya materi, tapi juga tentang pembangunan akhlak karakter anak-anak di rumah. Sehingga nanti ketika di sekolah sudah ditata rapi, di rumah mencelek lagi. Iya kan? Supaya tidak mencelek, ada contoh dari pihak rumah. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa berkolaborasi bersama ini? Diwujudkan dalam tindakan apa? Kegiatan apa yang bisa mewadahi kolaborasi yang diinginkan tadi mulai dari sekolah dengan yang di rumah? Ada? Saya tulis. Atau duduk bersama. Kayak di paguyuban tadi Menyampaikan segala aktivitas di sekolah, disampaikan ke paguyuban. Duduk bersama di paguyuban kelas dan Berdiskusi. berdiskusi. Paguyuban berdiskusi tentang bagaimana supaya cita-cita kita yang memimpikan, saya rasa orang tua juga memimpikan anak seperti itu kan. Nah, untuk mendukung tercapainya cita-cita itu, mereka juga harus ikut andil. Ojo pasrah ke sekolah tok. Nah, di rumah dan diberi informasi memberi teladan. Terima kasih. Nah, berikutnya adalah itu tadi kira-kira kalau dari susunan kalimat yang begitu banyak. Jadi ada poin. Andai kata kita simpulkan menjadi suatu kalimat yang bisa menjadi nilai tambah untuk eksekusi berikutnya itu seperti apa? Ini kita bisa rangkum menjadi suatu kalimat prakarsa perubahan yang bisa kita, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya visi saya adalah terwujudnya generasi berprestasi, berakhlak dan seterusnya. Kalimat prakarsa perubahan saya, harapan saya mencoba di prestasi, saya menerapkan media pembelajaran. Maka dari kalimat yang sudah dengan susun ini, kira-kira prakarsa perubahan apa atau kalimat perubahan apa yang bisa kita sampaikan? Ya jangan disebutkan semuanya banyak, Bu. Satu kalimat. Ya Makanya poin-poin silakan diambil poin-poinnya. Ya, mungkin Mbak Sofi, Guru Bahasa Indonesia. tolong bantu menyusun suatu kalimat yang bisa mewakili Semua yang poin-poin tadi itu tadi menjadi satu kalimat. yang nantinya tujuannya adalah untuk pencapaian visi. Tadi fasilitas, lingkungan belajar, metode pembelajaran, Dan kerjasama, Berarti ini kolaborasi antara guru dan orang Nah, sekolah. itu apa itu? Nggih, Pak Tomo monggo. Setelah saya mendengarkan dari penjelasan Bu ini dari awal tadi tentang yang awal tadi tentang cita-cita murid sampai ke visi guru penggerak sampai ke visi sekolah. Jadi mungkin bisa dibuat suatu kalimat pertanyaan apa pernyataan apakah visi sekolah kita Pertanyaan itu Pak. pernyataan Pernyataan yang nantinya pernyataan ini bisa membantu kita untuk bisa mewujudkan visi sekolah kita. Jadi ini kan sudah ada langkah-langkahnya. Oh, visinya kan tadi anak-anak berprestasi, berakhlak, kemudian berbudaya lingkungan dan seterusnya. Ya kan? Nah, di sini ternyata tadi sudah kita ambil poin-poinnya. Kenapa? Bagaimana
supaya anak ada bosan. Jadi mereka tertarik untuk belajar. Wujudkan visi Kemudian dengan masing-masing nyaman. menyediakan bagaimana kalau mau wujudkan fasilitas visi sekolah sesuai dengan cita-cita murid? dan Kita belum ke visinya Pak Tom. Belum. Kita visi itu dari kalimat perubahan menjadi suatu kalimat prakarsa perubahan yang apa nih? Dari visi kita jabarkan menjadi suatu kalimat yang mengarah pada visi tanpa mencantumkan ada kata visi. Gitu. Harus begitu nama guru. serta Nah, prakarsa perubahan akan diwujudkan melalui visi. Jadi tidak ada kata visi di dalam. pembelajaran. Tidak ada. Apa lagi? Pembelajaran. Ya silakan, nggak apa-apa. Ini kita saling sharing aja Mbak Sofi. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menerapkan kolaborasi dengan murid. Pembelajaran berpihak pada siswa dengan berkolaborasi Antara berkolaborasi. Nah, ya ada dengan dia. Nah, ya ada dengan dia. Akhirnya nggak bisa tertulis. Berpihak pada siswa. Menciptakan pembelajaran yang Melalui kolaborasi, gitu Pak. Melalui kolaborasi antara sekolah. Pakai kata ini. Kalau saya gini. Bisa menelaah dari segi. Kalau saya gini, wujudkan visi Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menerapkan kolaborasi. dan nyamannya nggak nambah. berpihak pada siswa. Kan berpihak pada siswa gitu. Oh. Kalau berpihak pada siswa kan ada nyaman, ada senang, bahagia, ada terpaksa. Jadi Mbak, terus Mbak. Siswa dengan menerapkan kolaborasi Dengan wali murid. Antara sekolah dengan wali murid. Ada dengan lagi. Kalau misalnya kita menciptakan pembelajaran berpihak pada siswa melalui kolaborasi sekolah dengan wali murid. Kolaborasi antara wali murid dan Menciptakan pembelajaran berpihak pada berpihak pada siswa dengan dengan dukungan dengan coba dengan dukungan dan kolaborasi. wali. dengan dukungan wali murid. Benar nggak? Kolaborasi ini nggak bisa Iya, kolaborasi tidak usah. Intinya kan pada siswa dengan dukungan wali murid. Nah, Kalau dukungan itu soal ya kita berkolaborasi juga sih, Bu. Cuma tidak ada imbal balik kalau menurut saya kalau dukungan. Kolaborasi itu Kalau kolaborasi itu kan ada imbal baliknya. Bersama. Kita menyarankan, mereka juga menyarankan ke kita. Mereka memberi dukungan misal materi, kita juga bisa memberikan materi. Jadi bersama-sama. ciptakan itu nggak enak kalau menciptakan pembelajaran berpihak pada siswa dengan berkolaborasi antara sekolah dan kalau saya kok melalui kolaborasi antara murid antara sekolah dengan lalu wali. melalui toh Ya. menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mengoptimalkan kolaborasi wali murid. boleh ya. Dan Mengoptimalkan Kan orang tua sama ini juga Iya. kita optimalkan hubungannya itu. Oke. Hanya sekadar hubungan. Oke. Mengoptimalkan kolaborasi wali murid. Bagaimana kalau seperti ini? Menciptakan antara sekolah dan wali murid nggak usah. Nggak usah. yang jelas berarti ini antara sekolah. Tapi kolaborasi Kolaborasi itu kan berarti sekolah dan wali murid. Saya nggak dicantum nggak sekolah. tidak dicantumkan. Kalau saya Kolaborasi dari wali murid berarti. Menciptakan pembelajaran berpihak pada siswa dan mengoptimalkan kolaborasi wali murid gitu. Dengan sekolah. Itu kalau menurut saya karena ini kan kita guru yang membuat kalimat prakarsa perubahan, jadi kita itu sudah mewakili sekolah. Oh iya, kita sudah mewakili jadi tidak perlu ditulis kembali. Ya, saya paham. Bagaimana? Kita sepakati ini dia.
menciptakan yang berpihak. Yang ekspresi. Ibu sekedar Yang berarti di sini kita dimakan sudah menemukan sebuah prakarsa perubahan dari hasil apa namanya dengan sekolah maksudnya. Tadi katanya saya ganti berkolaborasi. prakarsa perubahan. Dekno jeng. Yang mana Bu? Ini sore iku gak ketok mripate. Setiap kata di berupa kita kecuali kata tugasnya. Ibu Suara jelas bahasa Indonesia. pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mengoptimalkan kolaborasi wali murid. Saking saya beredeknya ini loh, nggak selesai beredeknya. Ini belum benar ya. Belum Bu, belum istirahat dulu. Langsung saja. Bahkan saya kurang tahu. Oh iya, terima kasih Pak Tono. Mau tanda cerita ketok mripate. Oke, Ini nggak bisa deh. Prakarsa perubahan. iya Bu, terima kasih. Dulu ya Ibu ya. Luar biasa. Guru-guru hebat SMP kita Buluke. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Inilah tujuan kita dalam diskusi hari ini, menentukan prakarsa perubahan dari visi sekolah kita, di mana sekolah kita memiliki visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, berkarakter, berwawasan global, berdasarkan iptek dan intak, serta peduli lingkungan. Hasil diskusi kita berkaitan dengan prakarsa perubahan untuk mewujudkan suatu visi. Muncullah suatu prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dan mengoptimalkan kolaborasi wali murid. Inilah akhir dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas ide, gagasan, serta dukungan, keaktifan penjenengan semua. Jenengan memang hebat, guru-guru hebat dari SMP Negeri 1 Gedek. Kita semua. Saya akhiri pemaparan dan diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditetap di situ nggih, Bu. Alhamdulillah hari ini dari diskusi pagi ini sangat luar biasa. Baik Bu Inge selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan juga peserta atau audiens yang ada di sini. Alhamdulillah luar biasa Ibu Bapak. Yang perlu kami tegaskan bahwa dalam pembelajaran program guru penggerak yang kami pelajari, baik saya maupun Bu Inge, dalam menentukan visi itu adalah kita harus berkolaborasi. Visi tidak boleh ditentukan sendiri dari kepala sekolah, hanya guru ataupun CGP. Tetapi dalam penyusunan visi, meskipun itu kalimatnya sederhana, yang nantinya itu bertujuan yang sangat luas kepada yang berdampak bagus tentunya untuk lembaga. Dalam penyusunannya itu kita harus mengundang yaitu perwakilan wali murid, kemudian tenaga pendidikan yaitu baik kepala sekolah maupun TU, kemudian guru-guru itu sendiri, ya, kemudian siswa. Jadi itu harus ada perwakilannya dalam penyusunan visi. Jadi karena visi tidak hanya milik sekolah saja, seperti tadi yang sudah dihasilkan pada kalimat prakarsa perubahan, tentunya ada kolaborasi dengan wali murid. Dan dalam penyusunannya pun wali murid harus diajak serta, gitu, yang kami pelajari. Dan dalam penyusunan visi tadi CGP sudah menyampaikan visi prakarsa perubahan dalam dirinya ya, Bu Inge selaku
calon guru penggerak. Visinya sangat bagus dan luar biasa yang akan dimatchkan dengan visi yang ada di lembaga ini atau di SMP ini, yang nanti tujuannya juga harus diimplementasikan ke siswa, ke semua siswa, baik itu bukan visi saja tetapi pembelajaran yang ada di modul-modul yang ada di PGP ini. Yang sekarang ini sudah dipelajari adalah modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4 ini masih proses, masih belum selesai. Di situ banyak sekali ilmu yang bisa diterapkan untuk anak-anak. Jadi alhamdulillah Bu Inge semakin bertambah wawasan, kalau menurut saya ya, semakin pinter tentunya. Nanti semoga setelah lulus dia keluar, tinggal guru penggeraknya itu semua ilmu yang dimilikinya yang sudah diperoleh pada pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan untuk peserta didik. Juga bisa ditularkan ke teman-temannya. Betul sekali. Nah itu luar biasa diskusi hari ini. Saya memang menilai Bu Inge waktu pendampingan individu itu saya nilai untuk kami laporkan di LMS untuk penilaian dan juga pada lembaga kerja karena sebagai pengajar praktik diberi wewenang untuk menilai sebanyak 50%. Jadi kami yang tatap muka langsung, yang terjun langsung ke CGP. Kalau fasilitator hanya lewat daring, lewat virtual saja, nilainya di virtual. Kalau pengajar praktek dengan tatap muka langsung, terjun langsung ke lembaga-lembaga yang kami dampingi. Itu sekedar informasi. Jadi Pak Tomo mungkin ini ya, nanti bisa, iya, semoga nanti Pak Tomo iya juga lancar, ya juga diberi kemudahan. Oh, masih mau Masih simulasi proses. Semoga semuanya. Oh iya, semoga juga diberi kelancaran. Jadi Nyusul Mbak Sofi. Sofi. Iya, yang usianya masih tidak takut, tidak usah takut, tidak usah yang ini sudah tua. Iya, saya juga sudah tua, Bu. Kemarin ikut-ikutan awalnya. Tapi kok terjaring, alhamdulillah. Masih lama, masih atas masih bisa. Iya, ya itu saja informasi. Semoga nanti diskusi hari ini bisa disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah karena hari ini beliau tidak bisa mendampingi, bisa menanggapi kegiatan dia. Dan untuk hari Sabtu depan juga bagi hari ini sebenarnya. Budingan ini lokakannya bersama di SMA Negeri Bangsa tanggal 14. Semoga nanti dalam pertemuan-pertemuannya Budingan selalu lancar, selalu tidak ada rasa meredek lagi, tidak ada anyep-anyepan, ya, tidak ada anyep-anyepan. Ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila kami mengganggu dan juga bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas fasilitas yang sudah disiapkan dan saya mengapresiasi semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.